Ayo, Apa? kita nyorong. Gua nih nyorok mah. Nah, ini bawaan lu dikit amat sih nyorong. Gua lagi susah. Namanya nyorong, itu harus komplit nih kayak gua. Bawaannya ada kue, ada ayam, ada daging. Sobat nih, gua nih nasi bawahnya. Ya terus atasnya Soun. ayamnya. Ayamnya belum beli. Kalau nyorong itu namanya ama engkong kita. Buat orang tua ya? Sama orang tua itu harus serba ada. Ada bandeng, ada soun, ada ayam. Daging. Gua mah segini gini nggak apa-apa, yang penting gua pulangnya dapat duit. Harus dikasih duit aja ya. Iyalah. Ya udah sekarang kita ke rumah engkong Ya, dulu. Nikom. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oke, baik para pemirsa, kali ini kita balik ke acara ngelantur. Ngelantur apa nih? Ngobrol pelan tapi teratur. Selamat datang buat teman-teman semua, para pendengar, buat saudara-saudara semua nih ya, di konten perdana kita di channel Margasari Katrit Putra. Iya. Iya. Iya, jadi karena kita lagi jalan konten nih, mengangkat sejarah-sejarah masa lalu. Iya, tradisi Iya, masa lalu. tradisi serta nilai-nilai Budaya. Iya, bakalan kita angkat di sini. Kita sudah kedatangan ada narasumber kita, Bapak Ustadz, sama satu lagi ada Bapak siapa ya, Pak? Pak Anan. Bapak lo? Iya. Bapak kagak kenal lagi pergi dari rumah bareng. Bapak nggak Kudu kagak kenal. Bapak saya ini. Iya. Iya, kenalin ya saudara-saudara, ini Bapak saya nih. Iya, iya. Apa? Ada Pak Ustadz Sastra. Nah, Pak Ustadz Sastra juga. Ada Pak Anan. Iya, Ndek betul. gua ini Medin. Hah? Ndek gua. Jadi kita saudara, Bro. Iya. Udah saudara dari dulu. Iya. Iya. Pembahasan kita yang perdana ini apa, Din? Pembahasan kita yang perdana karena kita bakalan masuk bulan Ramadan. Iya, iya. Nah, jadi kita bahas kisah zaman dulu nih, zaman sebelum puasa kan ada munggah namanya. Iya. Terus Ada jarah kubur ya ya. kubur tuh nyekar ya. Iya. Iya, terus kan biasanya orang-orang kita nih kalau mau puasa tuh ada istilah nyorong, Nyorong. tradisinya. Nah, Iya, itu iya. bakal kita bahas nih. Iya, Bahasa Inggrisnya nyorong. Nyorong. Bahasa Inggris. Nah, makanya nanti kita tanya aja langsung sama yang pakarnya nih. Iya. Iya, begitu. Nah, tanya dah, Bapak lu tanya. Saya nanyanya bagaimana? Nah, nih, Pak. Iya. Mbak Ndek. Iya, Ndek. Iya. Kan yang saya tahu nih kebiasaan dulu kita nih di masyarakat Betawi nih ya, khususnya ya. tuh ada tradisi-tradisi ya. Ya. Nih, ada tradisi misalnya nyekar, tuh Ya. tadi nyekar. Kalau Ya. nyekar apa tuh nyekar? Jika itu ziarah kubur, mengirimi suratul Fatihah kepada ahli kubur yang sudah mendahului kita gitu. Cuman terus baca Yasin. Nah, terus kita pertamanya nyekar itu banyaknya lumrahnya itu puasa mu 1 minggu. Jadi kita tuh banyakan ngumpul-ngumpul yang namanya di makam ya, Iya. makam-makam orang tua kita, makam saudara, semua kita karena orang yang mau puasa itu ahli kubur itu apa namanya, karena bulan ampunan ya. Iya. Iya, bulan ampunan. Jadi semuanya itu kita yang namanya disebutkan anak soleh, anak soleha. Jadi kita bila mana mau puasa, yaitu 1 minggu itu kita udah mulai berduyun-duyun, kita datang masing-masing yaitu ke makam-makam daripada orang-orang tua kita, makam saudara kita, yaitu paling kagak kita nih, walaupun kita nggak baca Yasin umpamanya suratul Fatihah 3 kali kita kudu bisa. Ya. Nah, sesudah itu nanti kita di makam itu jangan minta pada orang tua. Ya, nggak boleh. Jadi kita kirimi orang tua itu karena orang tua itu butuh pertolongan doa daripada anaknya ya yang soleh, soleha, itu dia sangat mengharapkan apa namanya orang tua kita itu semuanya mengharapkan doa dari kita. anak soleh dan soleha. Nah, kalau saya dengar kemarin dia malah minta nih. Siapa? Kemarin
kuburan ngapain? Nah, minta supaya rezeki banyak gitu. Sama siapa mintanya? Nah, itu sama kuburan. Wah. Boleh. Nah, menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ini ya, Bang apa namanya tadi? Bang Dadang. Bang Dadang. Bang Dadang Oh, Jokat keren. Jenggolan. Katanya Bang Al. Wah, Aldi Barantakan. Aldi Barantakan ya. Gini Bang, Iya. sabda Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi alaihi. wasallam. Pernah beliau bersabda yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Kata Rasulullah, dulu aku memang melarang untuk ziarah kubur. Nah, fazuruha, sekarang silakan ziarahlah. Kenapa Iya. dulu dilarang? Karena di zaman dulu ada seseorang yang di dalam kuburnya itu, orang yang ziarah kubur tuh bukan yang minta sama Allah, Ya, tapi betul. minta sama si mayitnya. Ya, Padahal si mayitnya di dalam kubur boro-boro ngabulin doa kita. Yang ada ya kalau dia nikmatnya kubur dapat. Kalau ajab kubur boro-boro nolongin lu, gua dipentung ini. Nah, makanya ya. Itu Itu dah. Nggak dapat. Nggak boleh dah minta sama kubur. Jadi makanya. niat kita dalam kubur itu karena apa? Si mayit yang dalam kubur itu betul-betul mengharapkan doa kita. Iya. Oh, gitu Yang dah. dia minta bukannya bawaannya, bukannya kembangnya, bukan, tapi doa kita kepada Allah untuk si mayit itu agar segala doa-doanya, segala dosa-dosanya, segala apa yang diderita sama si mayit itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Gitu, lu udah nyekar gitu? Bapak lu masih ada. Tapi gini Bang, walaupun orang tua kita masih ada, tetap Iya, iya. kita selalu mendoakan orang tua kita. Oh. Ustadz, gimana nih kalau orang tua kita masih hidup? Boleh nggak kita bacain Fatihah? Boleh. Boleh. Misalnya, ya Allah, saya bacain Fatihah buat bapak saya biar panjang umur, biar sehat jasmani rohaninya. Gitu. Amin. Bukan yang mati doang kita doain, tapi yang hidup pun harus kita. Nah, gimana tadi nih Bang Indro pada Borantang sama Nah, Abang iya, Dadang betul. itu? Nah, itu. Itu yang kita lihat bukan sisi apanya ya, rantangnya atau bagaimana, bukan Bawaannya bukan ya? bawaannya. Orang tua kita yang masih hidup nih kalau dibawain sama anaknya itu girang banget udah, Girang banget. girang Iya. banget, bukan bawaannya dia tapi anaknya masih ingat sama gua. Iya. Nah, tapi kalau Nah, saya lihat kalau dia nih, Iya. kebiasaan dia. Hmm. Nih bawaan ke rumah orang tuanya segini Iya, nih. iya. Nah, pulangnya mah lebih dari ini. Iya, bener banget. Iya, Bang. Kita sebagai anak ya kalau bisa nih, yang kita punya rezeki itu harus kita banyakin buat ngasih orang tua gedean. Betul. Jangan ngarepin imbalan. Kita ngasih daging, bawanya ntar ayam kampung. Iya, ini. Ya kan, Iya, bandeng sama yang anak. dipindang. Kadang-kadang bawain Jangan. supaya senang lihat anak Iya. bawain. Nah, saya minta dijualin iya. tanah. Lebih bagus. Ngabisin banyak. Lebih bagusnya gini Bang, ya kita ikhlas ngasih orang tua. Udah kalau kita dikasih lagi kita nolak. Jangan buat baba aja, buatnya aja. Saya mau bawa dari Jawa-Jawa Bang, buatnya ikhlas gitu. Iya. Jangan ngarepin balasan. Nah, dia mah ngarah mah ada mau. Iya, dia mah ada Itu, anunya, dia mah ada maunya. Jangan dah. Orang tua Ingat supaya Bang, ini, gitu. silaturahim itu manfaatnya banyak banget. Satu, mempermudah dan memperbanyak rezeki kita. Amin. Yang kedua, memperpanjang usia kita. Tuh. Amin. Ya, kalau kita pengen rezeki banyak, pertama yang kita harus kita apa? Silaturahim adalah orang tua kita tuh berkah. Baik yang udah meninggal maupun yang masih hidup. Apalagi yang masih Iya. hidup. Kenapa? Keramat yang paling mulia adalah orang tua kita di rumah. Iya, betul. Nah, kata Rasulullah, ada pernah sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya perbaiki? Siapa orang yang paling saya hormatin di dunia ini? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak. Buka bapakmu. Ibu, baru Bapak. bapak. Tiga Empat ibu, baru bapak ya. tiga ibu, satu Bapak. bapak. Satu bapak, tiga ibu. Lah jadi rancu. Iya. Lah jadi rancu. Iya. Maksudnya apa? Bahwa ibu itu keramatnya lebih mulia. Oh, ya jadi apa? Kalau kita sebelum kita ziarah ke makam-makam yang lain, ke makam-makam para aulia, ke makam-makam orang-orang soleh yang lain, tapi yang paling afdol adalah kita harus silaturahim kepada orang tua kita yang masih hidup. Hidup. Nah, Pak Ustadz nih, kebanyakan nih ya, maaf nih ya, teman saya ini mah, Iya. dia ziarah kemana ke nyampe. Ya kali. Iya. Kalau saya bilang begitu kagak enak Nggak sampai enak. saya. Iya. Gibah. Iya.
di kemana ke nyampe, tapi ke makam orang tuanya belum pernah nyampe, itu bagaimana Pak Ustad? Oh, nah itu masalahnya yang dilarang Iya. seperti itu. Kita ziarah ke makam wali rajin Iya, tiap bulan ke rajin. makam wali, tiap tahun ke wali Songo. Tapi orang tua kita lapar diantepin baik. Nah, Nah, itu dah. yang Ini nggak dia boleh. lagi Pak. Nih, itu dah. Boleh. Ya, terus aja gua terus. Kita boleh, bahkan dianjurkan kita ke makam para wali, ke makam orang-orang soleh, sangat dianjurkan. Cuma yang sangat dianjurkan lagi kata Rasulullah, coba kamu silaturahim kepada ibu bapak kita yang ada di rumah. Iya. Yang masih hidup, ayo kita silaturahim. Yang udah meninggal dunia harus kita ke makam orang tua kita. Itu lebih abdul. Baru kita ke makam para orang-orang soleh, para makam para wali, silakan. Nah, Iya, gitu Dang. begitu, Camudin. Ngerti gak Dang? Ngerti Ngerti gak Dang? Kagak. Nah, udah kapan ngertinya? Nah, baik, kali ini kalau tadi barusan kita udah dengerin dari sisi religi, dari Iya. sisi agama yang udah dijelasin sama Pak Ustadz Sastra. Kali ini buat nilai-nilai tradisi atau budaya atau mungkin Ini beliau kebiasaan-kebiasaan minta nih. orang zaman dulu nih, Ban ya. Iya. Rantang tuh. Iya. Biasanya rantang kebanyakan bawa apa tuh? Iya, jadi jangan rantang dulu ya. Jadi kita nih kalau mau puasa Iya. datang dulu kalau sama orang tua kita maaf-maafan, sama tetangga-tetangga kita maaf-maafan. Karena manusia mah semuanya nggak ada yang sempurna. Iya. Banyak kesalahan, banyak dosa sama teman-teman kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Kalau bisa kita samperin dulu teman-teman kita maaf-maafan. Walaupun kita yang tadinya marah banget sama teman kita nih, sama tetangga kita marah banget, itu kita harus minta maaf 3 kali kita datengin gitu ya. Idang ya? Iya, Iya, Nah, kita kalau datengin. saya lihat mah dia mah minta maaf pas lebaran doang nih. Itu bagaimana tuh Pak Ustad? Nggak Pak Ustadz dulu dah. Ini. Ya Bang, apa tadi namanya? Ah, Oh, iya. Aldi Barantaka. Jadi kalau untuk minta maaf sama orang tua jangan setahun sekali. Iya, betul. Itu namanya ya zolim sama orang tua. Mm-mm. Iya, kalau setahun sekali kita ngasih langsung banyak, 15 juta, Iya. 20 juta, ini mah Iya. goceng ya. Iya. Udah pindah banget lu Bedang, bener-bener sih. Jalik. Yang ngasih duit goceng sama orang tua. Jarang Ya. ngasih, Mak. Jarang minta. Itu banget sendiri si Dadang dah. Kasih ya. Iya. Iya. Ada dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu Allah memerintahkan pada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan berbuat baik sama orang tua. Wah. Allah dulu. Ya, kita menyembah Allah dan Allah nyuruh untuk berbuat baik sama orang tua Kita. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini Walidaini ihsana. ihsana. Allah memerintahkan pada kita untuk menyembah kepada Allah dan kita juga kata Allah untuk berbuat baik sama orang tua Kita. Nah, maaf Pak Ustad, ini ngapa kita masalahnya ke dia mulu? Iya. karena memang kalau melihat dia kayaknya dosanya sama mulu ya. Iya, iya benar. Ya kalian dong salah ini. Iya. Saya Maaf. Bukan. Maaf. Ya kalau salah mah bukan dia doang, saya guys sekali banyak semuanya Iya, juga ya. Pak. Gitu. Ini pelajaran buat kita Din. Buat kita Buat yang ada. Iya. baik buat penonton yang di rumah ya. Ini jangan. Iya, Ini mah contoh, mencontoh. Contoh benar, Bukan benar. apa contohnya yang jelek-jelek. Iya. Kalau contoh jelek nggak laku. Iya. Nah, Iya. begitu. Nah, itu tadi. Gitu, Pak Ustadz. Balik lagi tadi dari nilai-nilai agama. Nah, balik lagi biasanya juga katanya nih kalau kata orang-orang dulu tuh pas kita mau masuk bulan Ramadan ada budaya apa keramas itu tuh. Iya, iya, Nah, iya. kalau zaman sekarang kan udah banyak sampo apa segala macam. Nah, dulu Nah. ini kita tanya lagi nih. Iya Bang. katanya Iya. ada yang lain tuh Pak. Nah, Nah, karena zaman dulu emang nggak ada sampo, ya yang ada sabun, pasti kita keramas pakai sabun. Iya. Nah, kita jadinya merang walaupun nggak ada itu yang namanya bongkot padi. Itu merang kan? Merang bongkot padi. Iya, Oh. batang padi, ya bongkot padi, batang padi itu sama. Jadi kita walaupun itu merang nggak ada, kita cari kemana-mana, walaupun itu kita beli, itu merang harus ada ya. Iya. Karena sabun nggak ada, merang kita bakar. Itu, nah udah merang udah boleh bakar, kita airin di apa namanya tuh? Baskom. Ya di bak baskom, ya di bak kita airin, boleh ngairin, kita taruhin kain yang bagus, ya. Ntar tuh air itu nimbul ya dari bawah, walaupun itu hitam, Iya. ya. Jadi terus kita keramas pakai air itu. air itu, Air air merang, merang iya. itu. Itu, ya jadinya badan kita keramasin, rambut kita tuh sampai berbusa itu, Oh, ya. orang Ada busanya? berbusa Lah, juga. lo berbusa banget coba jajal sekarang. Kita walaupun ada sampo banyak nih, kita bakar itu merang, kita bakar terus boleh bakar taruhin di baskom, diairin, terus dikasih kain yang bagus,
tutup, Saring dan disaring. Iya. Walaupun gak disaring itu kan kotorannya di bawah, Iya. kainnya di atas. Nah itu kita Rambut rambut kita kita siram. Nah itu kita bukan untuk membersihkan rambut doang, ya semuanya kalau bisa mah pikiran kita, hati kita semua itu biar bersih. Bukan hanya kita rambut doang bersih ya umpamanya. Itu udah bersih langsung kita besoknya ntar sore ini udah mulai tarawih, ntar malam umpamanya. Iya. Kita udah besoknya udah mulai puasa. Nah itu kita udah keramas, udah rapi semua kalau bisa semuanya dari rambut kita bersih, hati kita harus bersih, pakaian kita semuanya juga kalau niat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu kita bersihkan semua gitu. Jadi bukannya kita puasa itu nah terus banyak sekali yang baris dihilangkan sama kita, baru kita tinggalkan gitu ya. Kalau orang udah puasa, bukan kita nahan haus dan lapar doang, bukan Dang. Ya Dang. Ya, jadi itu kita bila mana yang udah kebiasaan nih kita. Lihat cewek rumahnya kelihatannya cakep banget. Yuk, rumahnya ngajakin jual motor, itu cewek ngajakin jual tanah. Kalau dia mah tanah Iya. motor kagak punya. Ya, Jadi jadi walaupun itu dia nggak punya motor, nggak punya tanah, jadi kita tuh kalau kita mau puasa perlu banyak Iya. perbuatan yang keji dan mungkar kita tinggalkan, kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terus keduanya apa tadi? Nyorok. Ya, nyorok ini sebetulnya tradisi bukannya wajib ya. Dia mah orangnya nyorok, Pak. Enggak. Dia mah bajunya pernah salin-salin. Oh Nyorok, gitu. Nyorok banget ya orang. Oh, jorok, bukan nyorok. Oh, gitu. Nah, jadi iya. Masalahnya karena nyorok. Iya. Nyorok ke rumah orang tua itu sebetulnya mah nyorok di orang tua itu bukan hanya lebaran doang, Dang. Ya, ke rumah orang tua. Kalau bisa mah kalau kita rezeki bareng-bareng kita sehat Tiap setiap hari. hari. Orang tua kita kasih sorogan yang kira-kira orang tua suka apa nih? Orang tua kita sukanya Pindang bandeng. nah, pindang bandeng atau daging sapi. Kita tanya dulu itu orang tua kita, Mak kesenangannya apa? Mak apa perlu pengen mentahnya aja, kalau pengen mentah kasih duit. Gitu Dang. Kalau emang pengen udah mateng, ntar kita kasih sorogannya yang dia suka. Apa nih yang dia suka? Gitu. Cilok ya, Pak. Iya itu dah. Ntar kita datang ke rumah orang tua, jangan uncuk. Udah begitu aja, beri salam sama orang tua kita. Langsung udah beri salam sama orang tua kita salaman, kita peluk tangannya, kita boleh juga dipeluk pipinya kiri kanan yang namanya orang tua. Laki kayak perempuan kayak silakan dipeluk itu orang tua kita. Senangnya bukan main Dang, doanya itu orang tua kita bukan main ngedoain kitanya gitu ya. Saya kalau nemu daging itu lebaran doang. Jangan nemu. Ya, nemu daging. nemu nggak boleh ya. Nah, Nemu. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, apakah keramas itu tadi wajib hukumnya kalau kita mau puasa itu? Ya. Kalau masalah keramas itu hukumnya sunnah. Sunnah. Nah, jadi apa? Memang kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah bahwa hidup bersih itu kudu. Tahu kudu, Pak? Wudu ya. Wudu Ya, itu Kudu itu bersih. ya. Kudu tahu. Harus. Ya. Kudu itu yang buah pace. Nah, Enggak itu mah kudu. Dadang bener-bener. jadi nih Bang, jadi kita kalau menghadap Allah, apalagi ini ntar kita mau sholat tarawih nih, Nah, kita iya. kudu rapi, pakaian kudu bersih, Nah. rambut kudu wangi, Nah. ya kan? Badan kudu wangi, jangan sampai Iya. nanti kita sholat tarawih kita belum mandi. Itu Ya, dah. udah gitu keringet mana-mana. Orang yang di samping kita lagi sholat, bau abang kan gak enak. Duh. Ya kan? Ada, Makanya, saya punya ya. temen begitu abis mandi kayak awak ke bau. Nah, Iya. Abis mandi, orang-orang abis mandi Iya. panggil, itu abis mandi bau. Saya saksinya Iya. emang. Kalau saya kan makan bawang kalau Makanya, saya. jadi gini, kayak kita mandi sholat Jumat, Iya. itu kan dianjurkan banget itu. Sama kita mandi mau melaksanakan sholat tarawih, silakan kita keramas. Sama. Intinya apa? Kita mandinya dengan niat saya membersihkan badan saya, Iya. baik johir maupun batin. Iya. Bagus, cakep itu. Gitu. Nanya, Alhamdulillah, bagus pertanyaannya. Belum. Bagus banget. Bagus nah, banget. ya, belum. habis dia Indro nanya, kita kan Iya. udah banyak nanya nih. Iya. Ini Nanya nanya. lah, Bang Dadang, nanya. Nanya apa nih gue ya? Yang bener lah Dang. Hah? Lah biar fokus dah gunanya sama Ustadz Iya, mah. iya. Iya jangan dimain-main nih biar fokus. Indra dulu dah nanya. Gue lupa nanya apa. Kemarin sama Pak Ustadz nanya aja lupa, mau gue nanya mulu ya. Nanya tentang puasa. Nanya kapan pentas? Kemarin nanya, main terminal udah dibayar apa belum? Nanya bagian lu. Lah nanya dong. Dok, Dok. Nanya. Nanya apa? Nah iya makanya gue bingung. Kalau puasa kayak gitu. Iya, apa tuh? Kalau puasa kalau kita pulang kampung itu nggak puasa, nggak apa-apa. Gini.
Jadi ada pengecualian. Kalau kita pulang kampungnya jauh nih, pulang kampungnya nih. Iya. Melebihi berapa? 89 km dari rumah kita. Boleh berbuka tuh, boleh berbuka. Iya. Kenapa? Kita perjalanannya dari Kampung Jati ke Solo. Iya, betul. Nah, kita kata Allah dikasih apa? Dikasih keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi nanti dikodok. Nah, dibayar setelah bulan puasa. Dibayar. Jangan itu utang masalahnya. Utang. Kenapa? Khawatir nanti kalau kita puasa nggak kuat di mobil tato abang pingsan, siapa mau gotong? Iya, dan Ya kan, udah begini siapa mau gotong? iya. Nah, ada lagi nih Pak Ustadz. Iya. Dia puasa. Mm-mm. Dia puasa ya bukan orang lain sih. Iya, Gitu ya. iya. Sampingnya itu. Ya. Teman saya di sana. Oh, iya. Dia puasa nih, puasa bener, Iya. puasa. Tapi tidur dari subuh sampai maghrib. Oh. Adanya kelewat. Ya. Ada yang lewat. Bukan orang lain Pak. Iya, bukan. Dan keponakan saya itu Mas. Orang lain, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Apa bener? Ngaku berdoa. Oh, namanya puasanya merdeka, Bang. Merdeka banget. Iya. Saya buka-buka habis tawe. Maksudnya gini, kita boleh puasa, boleh tidur silakan. Cuma tidurnya jangan musrif, jangan Iya. berlebihan. Iya. Sesuatu yang berlebihan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jangan, kita boleh maksudnya apa? Kita boleh dalam puasa tuh tidur ya 2 jam. Iya. Ya, atau 2,5 jam, boleh silakan, nggak apa-apa. 2 jam Jangan berapa? berlebihan. Misalnya kita habis johor nih, biasa kan kita kalau habis johor lelah, capek gitu ya. Iya. Nah, kita johor tidur, bangun 2:30 atau bangun jam 3 kurang menjelang asar, kita bangun mandi dah. Kan kalau puasa kan puasa makan ya, Iya. puasa mata ya. Iya. Emang saya puasa mata, makanya Iya. tidur mulu. Oh gitu. Daripada maksiat mulai maksiat. Iya. Iya. Tapi salah kalau Ya, gitu tapi ya Ustaz ya. jangan kalau gitu. Kadang-kadang orang-orang pulang terawih belum bangun. Jangan. Ngerinya kebablasan tidurnya. Dah. Begitu Iya. bangun, sahur lagi. Iya. Kapan ya? Iya, kalau begitu sebenarnya ngerinya pas kita bangun, nanya ada 2 nih. Iya. Malaikat mungkar nah. Nakir. Waduh, jangan. Jangan. Ya kalau bisa kita puasa kita ya. Ya benar-benar apa kata Rasulullah dalam sabdanya Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, dengan penuh iman karena Allah, wa ihtisaban mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin tuh, Bang. Amin. Oh. Maksudnya puasanya yang ikhlas karena Allah, jangan terpaksa. Puasa karena mertua, ya jangan, gak ada pahalanya. Iya, Puasa karena bini, jangan, gak ada Jangan. pahalanya. Puasa karena lillahi ta'ala. Ada itu teman saya itu. Nah itu Ada juga. romannya mas. Ada. Saya saksinya. Iya. Ya. Marah Pak. Kak? Sama ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Iya. Saya mau jawab. Nih, waduh. Iya. Iya. Biasa kan kita, saya kita kan puasa nih, Pak Ustadz. Nah, habis nih, pas buka, supaya kita makan nggak terlalu kekenyangan gimana Pak Ustadz? Soalnya ada teman saya juga, bukan orang lain juga ini. Iya. Depan kayaknya, depan orangnya. Habis puasa berat dendam Pak Ustadz. Benar. Iya. Nah, nih gorengan di sini lontong. Iya. Di sini tahu. Nah, habis Bala-bala. Itu tahu semua. Gimana Pak Ustadz kira-kira? Sampai Ini punik sama. sih. Tuh, ada Gini, kameramen gini. kita. Gini ya. Masalahnya kalau puasa kita ujung-ujung balas dendam nih, ntar nih yang siang kita siang udah ngeliat nih es campur nih, Iya. awas nih. Ngeliat lagi asinan nih, awas nih asinan. Awas Iya. nih. Nih ntar maghrib habis sama gua. Iya. Tapi sebetulnya kalau orang yang puasanya karena Allah, cuma minum aja sama seteguk kue sama sebelah, kenyang. Oh. Tapi kalau puasa bukan karena Allah, maaf itu ya, balas dendam. Habis semua, ya itu perutnya udah perut apa tuh nggak walau bisa takar gimana gitu ya. Kalau bisa kita bukannya pun ya dengan seperti kayak Rasulullah dengan segelas air dan cuma 1 butir korma atau 3 butir korma gitu ya. Kalau Ini kita- 3 Pak Ustadz. tiga kantong. jangan bang. Bagaimana saya yang jelek-jelek ke gue ini. Nah itu. Jadi barusan juga buat Bang Indra tadi nanya buat perjalanan mungkin buat teman-teman kita atau saudara-saudara yang mau pulang kampung ya. Iya. Jadi kalau kata Ustadz tadi yang kita Boleh membatalkan dapat ilmunya, puasa. boleh membatalkan ya. Asalkan nanti Bayar. dibayar setelah Masuk Ramadan ke utang ya, untuk Ustaz, utang, ya? kodok Iya, namanya di kodok. nanti dikodok lagi.
juga tadi. Ya, boleh nggak apa-apa. Untuk Misalkan tidak buka, berpuasa nggak apa-apa. Misalkan buka ya jangan boleh balas dendam kan Iya, itu balik lagi ke jangan. niat kita Ustaz. Ya? Betul. Iya, kalau Jangan kita terlalu niat, kenyang. waduh gua kayaknya puasa. Tapi cuma- kayaknya kalau perut kita yang orang normal nggak iya, mungkin. bener emang. Nggak mungkin. Nggak Soalnya mungkin. itu beda Ustaz. Abnormal Itu mungkin. orang, ya. Nah, iya. Iya. Nah ini Mas, Iya. balik lagi ke adat istiadat, ke tradisi kita nih. Biasanya kan kita bangunin sahur tuh, kita bawa beduk gitu tuh. Iya. Itu kira-kira boleh nggak, apa nggak ganggu orang itu kita? Ya, kita innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Kita ya tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin apa? Menolong orang biar orang gak kesiangan, Iya. orang gak kesiangan untuk sahur, Iya. nggak apa-apa, malah bagus. Karena Bagus. apa? Itu salah satu syiar kita untuk meramaikan bulan Ramadan. Betul. Kalau niatnya ke situ, tapi kalau niat untuk ugal-ugalan, untuk Iya. bikin tawuran ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya bangunin sahur sama dia. Alhamdulillah. Iya, bangunin sahur tiap hari. Oh. Rezeki saya banyak banget Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayam saya ambil. Alhamdulillah. Hah? Lah kita alhamdulillah boleh. Itu mah namanya ya sarit, nyopet. Intinya, Pak. intinya dia mau nyari lauk. Ya. Ini ayam kita yang boleh nyolong ini. Hasil nyolong jadi kasih orang tua nggak boleh. Ya, hasil yang haram nggak boleh Nggak boleh. dimakan. Nggak boleh dimakan. Nanti jadi belatung. Nauzubillah min. Iya. Ya, jangan ya. Nah, itu. Sekarang kita balik lagi ke tradisinya nih. Kita nanya ke Baba lagi nih, Ya, Ba. Pak, ya, Pak. Tradisinya dulu itu setiap berapa malam tuh yang kadang kita misalkan bawa-bawa kue dari rumah tuh. Nah, itu dibilangnya kalau orang Jawa bilang namanya likuran likuran. ya. Boleh dibilang kalau kata tradisi kampung Kelapa II atau orang Bekasi dah. Bekasi, Banyakan Betawi itu dah. namanya dibilangnya memaleman. Pemalaman. Itu Iya, tradisi nah, orang iya, Betawi itu ya. Betul. iya. Nah terus, nah itu kalau memalaman itu zaman dulu nih, zaman saya dulu masih kecil. Nah, itu kalau memalaman itu bikin kue nggak mau sedikit, pengen banyak-banyak. Orang tua kita bikin 10 liter umpamanya. Ntar tetangga kita nih, dia mau bikin katanya di bang 10 liter. Gua bikin kue nih katanya 2 gantal setengah kata dia gitu. Itu emang bener. Itu disebutkan likuran atau malam Lailatul Qadar, malam 21. Itu yang pertama bikin kue bermacam-macam nama kue. Ada kue pisang aduk, ada kue unti dari cerai, ada unti ketan, ada juga sepertinya apa namanya pisang apa namanya tadi itu? Pisang Ambon. Pisang Ambon ada juga ya. Nah jadi itu ntar orang bikin kue banyak-banyak sebetulnya mah sekarang Ustadz bikin kue mamanya Iya, istrinya, iya. istri saya bikin kue. Iya. Tapi tetap itu Ustadz itu ntar bawa ke rumah saya, kata Betul. cobain kue saya, kata dia Iya. gitu. Saya juga, Tukar-tukaran ya? iya saya Iya. juga ntar ke rumah Ustadz tuh begitu. Betul. Kata istri saya, nyobain kue saya gitu. Iya. Jadi emang kalau zaman dulu itu hampir semua kalau malaman 21 itu bukan main bikin kue banyak ya itu ya. Siapa aja yang datang ke rumah orang itu yang bikin, siapapun nggak dikasih. Siapapun dikasih, apalagi anak muda kalau mau jalan-jalan lancong itu nyampenya ke orang yang bikin kue dulu. Iya. Tambah-tambah orang bikin kue itu banyak kan yang bikin kue itu orangnya bahasa gadis-gadis kita ada batu-batu. Iya. Jadi disamperin sama pala orang yang lancong ya. Iya. Jadi itu kita ambil buatin bungkusin semua sampai kue selesai. Nah itu pagi-paginya dibungkusin ya. Ada yang 10, ada yang 12, berapa aja dah. Cuman yang dibagi sama kita itu bukannya tiba satu orang. Yang namanya bikin kue masih 2 gantal setengah. Iya. Hampir orang setengah kampung itu kebagian kue dari kita. Dia pun begitu sama. Iya, kayak Ustadz sekarang bikin Iya, kue betul. segantal setengah umpamanya. Iya, betul. Itu hampir orang setengah kampung itu di Kebagian. kampung kita itu kebagian Kebagian semua gitu ya. Saking apa tuh? Saking bersatunya Betul. orang kita ya menyampurnya waktunya terjaga ya. habluminan nasi itu benar-benar bersatu gitu. Nah Pak Ustadz, Ya. apa sih misalnya tadi malam likuran itu namanya itu apa sih namanya Pak Ustadz? Ya gini, biasanya kan itu malam 21, Iya. malam 23, 23. nah, malam 26, Setiap malam 25 dulu, ganjil ya? 25, 25 dulu, 27, 29 sama habis. 29. Kan Itu apa hikmah di balik itu Pak intinya Ustadz? bahwa dulu orang tua kita dulu sama ulama-ulama terdahulu Iya. ya ingin apa memberitakan bahwa malam 21 adalah malam-malam ganjil yang ganjil. harus kita tahu. Mm-mm. Ya mungkin kalau kata orang tua dulu, wah itu malam Lailatul Qadar itu. Iya. Jadi iya. nyuruh kita, anak-anak muda, orang tua kita dulu itu nyuruh apa?
lebih rajin lagi sholat tarawehnya, Iya. lebih rajin lagi baca Qur'annya, Baca Qur'annya. lebih rajin lagi itikafnya di masjid, Itikafnya. lebih rajin laginya kita sedekah. Sedekah. Kenapa bikin kue? Intinya apa? Mengajarkan kepada orang anak-anaknya dulu itu untuk apa? Sedekah. Iya. Nah, bikin kue, Berlomba-lomba dalam kebaikan dan sedekah. fastabiqul khairat. Tadi betul, dibilang betul, sama betul. Baba tuh kayaknya yang di sini Iya. bikin segini, Iya. ntar ini bikin segini, ntar ini Iya. bikin banyakan lagi. Mungkin orang-orang tua dulu bisa jadi mengajarkan, udah ini bulan puasa, bulan yang Iya. baik, berlomba-lomba udah. gitu. Iya. Bukan niatnya mau sombong ya. Bukan. niat sombongnya, mungkin. Ada dalam kaidah fikih disebut al-adadu muhakamah. Jadi kebiasaan itu udah jadi dasar hukum di Iya, masyarakat. betul. Jadi apa? Oh, di masyarakat kita tahu ini kalau malam likuran, malam 21, malam 23, malam 25 itu kita bikin kue abuk, Iya. kue unti, Kue unti. kue apem, Bugis. ya kan? Bugis, Iya. ya. Pisang Ambon gitu kan itu. Iya. Iya. Bugis doyan bugis. Iya. Bugis, Iya. doyan, Iya. bugis tuh yang pakai unti. Iya, nah Wah, itu. bukan. Bugis, Iya bugis. Doyan. doyan. Iya. Kue kan kue bugis, Bugis. Bugis. bugis kue. Makassar. Sono. Bakar longsor. Iya. Nah, kita Den, artinya intinya tradisi-tradisi kita nih di Iya. Betawi artinya Yang positif, sebenarnya yang semuanya positif, Semuanya gitu. positif, Kita semuanya. ambil hikmah apa? Nah. Kita ambil pelajaran dari situ ya. Pelajarannya. Tapi penting Bang, itu harus kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita Nah, nanti, iya. gitu kan. Ya ini anak muda kayak Aska Iya. gitu kan. Dia harus tahu dia apa di malam likur. Anak muda sekarang mana tahu malam likuran. Iya, betul. Iya. Makanya Iya. tujuan kita utama tuh bikin konten seperti ini memang Iya. memberikan edukasi nih buat teman-teman para penonton Betul. nih yang masih usia-usia milenial Iya. yang makin kesini kan kita Betul. rasain nih, saya juga ngerasain kayaknya tradisi-tradisi zaman dulu udah mulai agak Hilang. nih Punah, sama ya, punah. kalangan milenial Betul. nih. Padahal itu membawa kebaikan kan ya itu gitu. nilainya nilai-nilai kebaikan semua Iya. ya Ustaz ya. Semua. Misalnya nggak ada kan tradisi dulu zaman dulu kita tawuran misalnya Nggak ada. bulan puasa Nggak ada. itu nggak Nggak mendidih. nggak ada. Gitu. Nggak ada. Nah, Bang Didin, kayaknya kita pamit dulu nih. Benar ya. Jadi buat para pendengar nih, teman-teman semua, para penonton, saudara-saudara semuanya, para keluarga dah, teman-teman juga ikutin terus konten kita ngelantur. Iya. Ngelantur apa? Ngelantur, ngobrol pelan. Atur. Jangan Ini kan kita cerita tentang puasa. Nah, Mungkin nanti kita cerita tentang lainnya lagi. Wah, Iya, banyak. Pokoknya banyak kita banget. setiap episode judul kita beda-beda. Beda-beda. Iya. Makanya buat teman-teman Saya kalau penasaran ya, ngomong Ustaz. bentaran. Boleh silakan. Jadi ini sebagai motivasi buat teman-teman semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirat. Siapa orang yang senang, yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan badannya untuk tersentuh api neraka. Nah, jadi kita girangnya aja, Iya. gembiranya aja, Allah haramkan jasad kita tersentuh api neraka. Betul. Apalagi besok kita melaksanakan puasa selama sebulan, pasti Allah akan memberikan kita pahala yang luar biasa gedenya. Amin. Amin. Pak Ustadz, Ya. saya mohon Pak Ustadz buat baca doa buat kita semua ya. Gitu. Ya, Doa ada buat kita Ya, semua nih ya. mudah-mudahan kita Buat semua. bulan Ramadan. Semoga dengan doa ini kita semua panjang umur. Amin. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Amin. Keluarga kita, anak kita semuanya panjang umur, sehat, Amin. jasmani rohani, banyak Amin. rezekinya, Amin, kuat Allah. iman Islamnya. Amin, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa radallahu tabaraka wa taala fi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hamdan na'imin, Amin. hamdan syakirin, Amin. wa yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Allah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma tawwil umurana Amin. wa sahih ajsadana Amin. wa nawwir qulubana Amin. wa wasi' arzaqana wa Amin. asin akhlaqana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih buat Pak Ustadz, terima kasih buat Baba juga yang udah berkenan hadir di konten kita Ya. pada hari ini. Buat teman-teman semua nih yang udah subscribe, jangan lupa di like, komen, di share. Yang belum subscribe, buru-buru subscribe. Karena teman-teman semua bakalan dapat pelajaran dari konten kita di sini. Ya. Kita bakal ngangkat nilai-nilai sejarah zaman dulu, nilai-nilai Nilai-nilai tradisi, budaya. nilai-nilai budaya yang sekarang udah mulai hilang nih di daerah kita nih. Ya.
yang teman-teman belum tahu juga biar pada tahu. Iya, makanya jangan lupa buat tonton terus konten kita di channel Margasari Kacrit Putra. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba.